Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari pemuda bertanya ingin bertanya tentang apa itu Valentine Day nanti kepada pemuda yang ada di sekitar Gunung Putri, yang insya Allah nanti akan tahu kita jawabannya apa itu pendapat mereka tentang Valentine Day itu sendiri. Bagi yang penasaran, mari simak dan ikuti kami terus. Assalamualaikum Kak, boleh tanya-tanya? Boleh? Iya, Valentine Day kan identik dengan hari kasih sayang tuh. Nah, kalau menurut Islam sendiri hari kasih sayang itu sebetulnya ada tidak sih dalam Islam? Dan apa hukumnya melaksanakan Valentine Day itu bagi remaja-remaja Muslim gitu, yang bukan mahramnya? Dosa. Dosa ya. Iya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya, semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih ya. Ya. Dengan Kak siapa? Jaki hilang. Kak Jaki ya. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum Kak. Ya, boleh tanya-tanya Kak? Kalau menurut Kakak tentang Valentine Day itu apakah boleh dalam Islam gitu? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Alasannya apa Kak? Aku sih nggak tahu. Kayak itu kan bukan ajaran Islam aja. Iya. Intinya nggak boleh gitu ya Kak ya? Iya, nggak boleh. Assalamualaikum Kak. Boleh tanya-tanya Kak? Boleh. Kan besok nih ada agenda Valentine Day atau hari kasih sayang tuh 14 Februari. Kalau menurut Kakak sendiri boleh tidak sih melaksanakan hari Valentine Day itu sendiri? Ya, boleh-boleh saja sih. Kasih ya. Oke, siap, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Mau tanya-tanya Pak, boleh? Kalau menurut Bapak kan besok tuh ada agenda remaja-remaja yang ingin melaksanakan Valentine Day begitu, hari kasih sayang. Kalau menurut Bapak sebetulnya boleh tidak sih melaksanakan hari Valentine Day? Boleh aja. Boleh. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Kak. Boleh tanya-tanya Kak? Kan besok kan ada agenda remaja-remaja ya, untuk melaksanakan hari Valentine Day. Kalau menurut Kakak sendiri sebetulnya boleh tidak kita ikut-ikutan merayakan hari-hari demikian? Menurut saya sendiri sih ya nggak boleh sih, soalnya dalam agama juga nggak bisa. Itu aja sih. Ya. Kak siapa namanya? Ivan. Kak Ivan. Iya. Kalau itu Kak Devina. istri. Enggak, bukan teman. Oke. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita melakukan video eksperimen tadi, ternyata banyak sekali pendapat dari para remaja dan remaji itu luar biasa ya. Ada yang mengatakan Valentine Day itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, dengan berbagai alasan yang mungkin sudah kita simak bersama. Namun selanjutnya kita akan tanya dengan guru kita, yaitu Ustadz Arifin, bagaimana sih sebetulnya dalam Islam itu sendiri menanggapi tentang hari kasih sayang atau hari Valentine Day itu sendiri. Oke, lebih dan lanjut saksikan penjelasan menurut Ustadz Arifin pada Al-Mukarram. Kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, risa semua kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga atas nikmat itu semua kita bisa menjalani kehidupan ini dengan petunjuk yang benar. Yang kedua, salawat salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat hingga yaumil akhir nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sekaligus memberikan pada manusia itu naluri. Di antara naluri itu adalah adanya rasa cinta, dan itu bisa kita lihat perwujudannya adalah laki-laki suka kepada wanita atau sebaliknya wanita itu suka kepada laki-laki. Artinya bahwasanya ketika pria maupun wanita itu saling mencintai, itu adalah sesuatu yang wajar ya dalam pandangan Islam, karena memang naluri itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam Islam memang cinta itu bukan sesuatu yang haram, yang terlarang, tetapi diatur bagaimana kemudian penyalurannya. Fenomena kita lihat bersama tentang perilaku generasi muda Muslim ya di momen Valentine Day ya.
bahwasanya jauhnya kehidupan umat Islam dari kehidupan Islam ini kemudian memang berdampak terhadap perilaku ya, terutama memang di momen Valentine Day itu adalah sebuah perilaku yang kemudian ya tadi itu saling melampiaskan atau memperturutkan perasaan cinta laki-laki kepada wanita atau sebaliknya wanita kepada laki-laki. Nah, hal ini kalau kita lihat perilaku di momen Valentine Day itu ini tidak sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat misalnya penjelasan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Jadi budaya Valentine Day ini memang tidak lepas dari sebuah ide atau paham kebebasan ya. Bagaimana kemudian mereka menyalurkan cinta itu tidak dengan aturan yang benar sehingga kemudian tidak membawa dampak kepada sebuah kebaikan. Di antaranya adalah bagaimana penyaluran itu karena sesuatu yang dilarang dalam Islam sehingga kita melihat ya ada dampak-dampak yang di situ terjadi masalah-masalah baru ya, masalah-masalah sosial begitu. Di dalam hadis misalnya, hadis yang lain ya baginda SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, la yakhluwana rajulun bi imra'atin ila wa ma'adhi mahramin. Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkhalwat kecuali jika wanita itu disertai dengan mahramnya. Ya, kita melihat bahwasanya di momen Valentine Day ini pasangan ya muda-mudi itu ya nggak ada mahram lah begitu. Artinya bahkan di dalam hadis yang lain itu disebutkan ketiganya ada setan gitu jika seorang pria dan wanita itu kemudian berduaan. Maka jauh-jauh hari memang Islam melarang aktivitas berduaan pria dan wanita yang memang tidak disertai dengan mahram atau bukan mahramnya. Jauh-jauh itu kemudian memang melarang dan kemudian mengatur secara rinci bagaimana penyaluran naluri atau perasaan cinta tadi itu. Ya, bahwasanya dalam diri manusia itu ketika ada naluri ya suka dengan lawan jenis, maka jika tidak diatur ya kita bisa melihat sendiri ya dampak-dampak masalah-masalah pergaulan bebas remaja yang memang budaya Valentine Day ini tidak berasal dari Islam ya, tetapi berasal dari budaya Barat yang memang dikemas dengan paham kebebasan tadi itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 sebelum datang yang 5 ya, diantaranya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu begitu. Oleh karena itu sebagai seorang muslim maka kita mengisi waktu-waktu kita ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebuah naluri yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian ketika itu dipenuhi sejalan dengan yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini yang yang dicari oleh kehidupan manusia itu adalah tidak cukup kenikmatan, juga kebahagiaan. Jadi kalau kenikmatan itu sifatnya fisik, kalau bahagia itu, kebahagiaan itu adalah sensasinya di dalam hati, dan itu hanya Islam yang bisa memberikan. Dan kehidupan yang bebas itu mungkin secara fisik dia mendapatkan kenikmatan itu, tetapi
kebahagiaan itu belum tentu, dan kebahagiaan itu kan letaknya di dalam hati, dan itu akan dirasakan, akan didapatkan oleh orang-orang beriman ketika kemudian melakukan segala aktivitasnya itu sejalan dengan aturan Islam dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walhasil sebagai seorang muslim yang memiliki akidah Islam, yang kemudian Islam juga mengatur dengan aturan yang khas bagaimana cara menyalurkan perasaan cinta, tidak ikut-ikutan ya di momen Valentine Day ini, karena kita bisa melihat dampak-dampak yang ditimbulkan ya, kerusakannya oleh budaya Valentine Day ini. Jadi mari kita isi ya waktu-waktu yang kita miliki, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi untuk kita terus belajar, berproses ya menjadi hamba yang baik. Kita belajar banyak kisah-kisah juga generasi muda di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada sahabat Sa'ad bin Mu'adz ya, yang Rasul itu pernah bersabda, qad itazat arsir rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Jadi sungguh ars Allah itu berguncang karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini sahabat masih muda, tetapi subhanallah ya, dari Ansor yang kemudian mengisi waktu-waktunya, hari-harinya karena sudah memeluk agama Islam, kemudian meyakini Islam itu adalah benar dan kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah dengan Islam. Kita bisa lihat bagaimana kemudian mengisi hari-harinya dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini ya. Satu cerita misalnya yang tentang kegelisahan Rasul di perang Badar, jadi perang Islam yang pertama itu. Rasul gelisah karena ini adalah ujian keimanan pertama kaum muslimin, di mana mendapatkan perintah untuk berperang. Rasul khawatir jangan-jangan kaum muslimin ini lari sebagaimana kaumnya Nabi Musa yang pernah mengatakan, idhab anta wa rabbika faqatila, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu, kami akan duduk-duduk saja di sini, begitu. Nah, kegelisahan Rasul ini dilihat oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Rasul mengajak musyawarah, kemudian saat ini kemudian bisa memahami itu dan mengatakan, wahai Rasulullah, sepertinya yang engkau inginkan dari kami bukan musyawarah tetapi adalah komitmen kami. Benar, wahai Sa'ad, kata Rasul. Maka Sa'ad mengatakan, wahai Rasul, kalau itu yang engkau inginkan maka saksikanlah ya, kami tidak akan seperti kaumnya Nabi Musa yang mengatakan, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu, kami akan duduk-duduk saja di sini. Tetapi kami akan mengatakan, idhab anta wa rabbika faqatila inna nahnu mutabi'un, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu dan sesungguhnya kami akan mengikutimu. Seandainya engkau perintahkan kepada kami untuk menyeberangi lautan, akan kami ikuti. Seandainya engkau perintahkan kepada kami untuk mendaki gunung, akan kami ikuti, kata Sa'ad bin Mu'adz. Seketika itu wajah Rasulullah SAW kemudian yang tadinya gelisah kemudian berseri-seri ya, karena melihat komitmen para sahabat yang diungkapkan oleh seorang sahabat yang masih muda, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Subhanallah ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berbagai manfaat, kita bisa sama-sama berproses ya, merubah diri kita terus menjadi pribadi yang baik, terus kita belajar mengkaji Islam. Banyak kisah-kisah ya para pemuda di masa Rasul mengisi hari-hari waktunya sejalan dengan Islam, yang dengan itu Allah kemudian memberikan keridhoannya. Wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.